Oh Mas Rafi, monggo Mas Rafi. Ayo pimpin doa dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Rafi. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, kali ini sebelum kita memulai pembelajaran, bagaimana kabarnya anak-anak? Kemarin kita sudah libur semester. Kita sudah libur semester 2. Apa saja kegiatannya yang dilakukan kemarin? Apa Mbak Dina? Oh, ada di rumah saja ya. Yang lainnya bagaimana mungkin? Oh iya, memang rata-rata semuanya ada di rumah ya anak ya. Memang sekarang dalam masa pandemi. Nah, jadi memang ada di rumah itu lebih baik daripada kita keluar. Di sana masih banyak virus. Nah, anak-anakku, kita lihat ada yang tidak masuk apa? Masuk semua? Oh ya, alhamdulillah masuk semua ya. Nah, coba sekarang sebelum memulai pembelajaran, Bu Guru sudah mengecek absen. Sekarang selanjutnya Guru mau kita kembali ke tempat duduknya tadi sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah kita sepakati kemarin. Nah, sudah? Silahkan. Oh ya. Nah, sudah. Saat ini bisa dilihat di sini ada tulisan apa? Iya, pintar, tulisan istighfar. Sebelum kita ke sini ini termasuk kalimat betul, kalimat thayyibah. Anak-anak masih ingat di kelas 5 kemarin kita sudah belajar tentang kalimat thayyibah. Coba sebutkan kalimat thayyibah apa yang sudah tahu atau masih ingat di kelas 5 kemarin atau mungkin kelas-kelas sebelumnya. Soalnya sudah mulai kelas 1 kita sudah belajar kalimat thayyibah. Apa Mas Fikri? Oh iya betul, kalimat hamdalah. Oh ya Mbak Citra apa? Betul, kalimat takbir, Allahu Akbar. Oh Mbak Azza, iya Mbak Azza apa? Kalimat tahmid, alhamdulillah. Nah, untuk pelajaran pagi hari ini kita akan belajar tentang istighfar pada akidah akhlak bab 1. Nah, anak-anak bisa dilihat ya di sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran tentang istighfar, peserta didik dapat menemukan pengertian istighfar dengan benar, memperjelas waktu yang tepat mengucapkan kalimat istighfar dengan benar, menyimpulkan cara memohon ampun kepada Allah atau meminta maaf kepada manusia dengan sungguh-sungguh, memperjelas hikmah yang dapat diambil dari membiasakan membaca kalimat istighfar dengan benar, mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri. Nah, untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran kali ini kita ada 3 kegiatan. Ada pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Nah, model yang mau Bu Guru gunakan untuk pembelajaran kali ini adalah menggunakan model discovery learning. Nah, anak-anak, ada yang tahu enggak istighfar itu apa? Coba mau Bu Guru catat di sini. Ada yang tahu istighfar itu apa? Mas Tommy, apa nak? Ya boleh. Yang pertama, astagfirullahaladzim. Ada lagi mungkin yang tahu istighfar itu bagaimana? Mbak Azan, apa Pak? Oh, mohon ampun. Boleh, mohon ampun. Ada lagi? Ya Mas Fitri, bagaimana? Ya boleh. Nah, istighfar itu katanya minta maaf. Ada lagi mungkin yang masih mau menyampaikan pendapatnya? Oh ya boleh, berbuat salah katanya. Berbuat salah. Nah, kata teman-teman istighfar itu astagfirullahaladzim. Yang kedua mohon ampun.
Nah, Bu Guru punya gambar. Nah, coba kita mengamati dulu. Gambar apa ini? Nah, Bu Guru tulis di sini ya pendapatnya. Yang pertama, siapa yang mau berpendapat tentang ini? Mbak Citra, apa Mbak Cit? Oh, katanya minta uang jajan. Minta uang jajan. Siapa lagi? Ayo Mas Tommy, apa? Oh, berdoa, ya boleh berdoa. Ayo, apa lagi Nak? Ada yang bisa? Ayo, cepat. Oh iya, boleh Mas Fikri. Minta maaf katanya. Nah, iya Bu Guru tadi lupa belum menyiapkan YouTube-nya. Sebentar, Bu Guru punya share video di mana video ini akan berhubungan dengan materi yang Bu Guru sampaikan saat ini. Nah, ini nanti di YouTube ini kita akan belajar banyak tentang istighfar. Nah, ditunggu dulu ya Nak ya. Sebentar lagi. Mari dipersiapkan dulu alat tulisnya tadi. Guru sampai lupa tadi ya. Disiapkan alat tulisnya, dilihat video tersebut, kemudian kira-kira apa maksud dari video ini? Kira-kira apa yang bisa sampai tangkap nanti? Ditunggu ya Nak, masih proses loading. Nah, sambil ditunggu bisa dirapikan lagi tempat duduknya. Nah, sambil kita cermati nanti apa yang ada dalam video ini. Nah, boleh nanti tanya-tanya sama Bu Guru sambil kita teliti apa yang ada di video. Dok, ada yang bilang semua manusia pasti berbuat dosa. Siapa bilang? Si Didin yang bilang. Didin itu sok tahu. Aku tidak percaya sama dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dosa. Betulan. Guru, kata Syamil, semua manusia pasti melakukan kesalahan. Apa benar, Bu? Benar, Dok. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Tapi Allah sangat senang kepada hambanya yang selalu meminta ampun padanya. Oh, begitu. Iya. Bu Guru, minta ampunnya kalau kita berbuat salah saja, kan? Begini, Dok. Ada kesalahan atau dosa yang kita ketahui. Namun, ada yang tidak kita sengaja dan tidak kita ketahui. Kesalahannya tidak disengaja. Misalnya apa, Bu Guru? Misalnya, kita mengucapkan kata-kata yang ternyata membuat orang lain marah atau tersinggung. Bu Guru, cara minta ampunnya bagaimana? Nah, siapa yang tahu cara memohon ampun kepada Allah? Nadia tahu, Bu Guru. Coba sekarang Nadia jelaskan. Cara minta ampunnya, selain berjanji dan berusaha tidak melakukannya lagi, juga harus banyak berdoa dan beristighfar, Bu Guru. Benar sekali, Nadia. Bahkan Nabi Muhammad, meskipun tidak melakukan dosa, tetap banyak mengucapkan istighfar. Nah, tadi kita sudah menyaksikan video. Nah, ya videonya anak-anak MI sama Bu Gurunya sedang bertanya tentang istighfar. Apa tadi informasi yang kita
melakukan kesalahan. Nah, betul. Jadi setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan atau dari video ini, apa hubungan video ini dengan istighfar? Yang ini kita ketahui. Mbak Citra? Oh ya, boleh. Kedua, pengertian istighfar atau artinya istighfar itu apa, Bu Guru? Yuk, ada lagi yang mau tanya? Ya, Mas Faris, apa Mas? Oh, iya, boleh. Waktu atau kapan? Ya, kapan mengucap istighfar? Nah, ya, ini Bu Guru. Nah, ini Bu Guru sudah menyiapkan diagram Fryer. Nah, diagram Fryer ini nanti kita isi ketika kita akan melakukan diskusi. Nah, sebelumnya tadi kan sudah dibagi kelompok. Nah, silakan anak-anak di tiap kelompoknya itu membuka buku. Nah, dibuka bukunya, kemudian bisa dibaca materi tentang istighfar. Nah, setelah itu akan Bu Guru bagikan diagram Fryer dan bagaimana cara mengisinya. Bisa disimak ke sini. Nah, yang pertama ini lembar diskusi. Nanti di situ ada pengertian istighfar, kemudian ada waktu yang tepat mengucapkan istighfar, kemudian hikmah mengucapkan istighfar dan kesimpulan. Nah, ini saya bagi tiap kelompok, sudah ada 4 kelompok. Di tiap-tiap kelompok saya bagikan diagram Fryer-nya, silakan diisi, dicari jawabannya. Boleh mungkin tidak di buku paket saja, boleh dari yang lain, mungkin sama punya buku yang lain, atau mungkin bisa dicari dalam internet ya. Oke, boleh. Sekarang saya bagikan dulu. Nah, untuk waktunya saya beri waktu 10 menit. Jadi pergunakan waktu 10 menit dengan sebaik mungkin. Kita temukan apa yang mungkin bisa kita cari, kita tuliskan di dalam diagram Fryer biar tidak terlalu lama ya. Ya, silakan bisa dikerjakan sekarang. Nah, sekarang sudah selesai. Sudah selesai hasil diskusinya. Alhamdulillah sudah selesai semua. Iya, pinter, bagus. Nah, sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, sekarang Bu Guru minta di tiap kelompok maju satu perwakilan. Nah, di satu perwakilan itu untuk menyampaikan hasil diskusi ke depan. Ya, urut ya, mulai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang istighfar. Nah, kita tadi sudah mendengar apa pendapat teman kita mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 tentang pengertian yang mereka temukan. Apa itu pengertian istighfar, apa waktu yang tepat mengucapkan istighfar, hikmah mengucapkan istighfar, beserta kesimpulannya. Nah, sekarang kira-kira anak-anak, apa pengalaman tadi yang sudah didapatkan dari diskusi tadi? Ada yang mau ngomong? Oh ya, Mas Raffi apa? Oh, ternyata menyenangkan ya. Kenapa kok menyenangkan? Oh, karena bisa mencari informasi sendiri. Ya, tadi sampai bisa menemukan apa itu arti istighfar, apa itu hikmahnya. Kemudian yang kelompok lain apa? Iya, biasanya Bu Guru hanya menerangkan ya di sini. Tapi sekarang sama punya pengalaman yang lain. Nah, sama bisa diskusi, bisa saling
sering kerja sama mencari informasi. Nah ya, kita tarik kesimpulan. Ayo kita tulis di sini apa kesimpulan dari pembelajaran yang kita lakukan tadi. Yang pertama apa nak? Nah, istighfar artinya mohon ampun. Ya, istighfar itu mohon ampun. Kemudian apa lagi? Boleh. Yang kedua, mengucapkan istighfar saat berzikir. Nah, untuk kelompok 3, apa tadi kesimpulannya? Oh iya, nah tadi meminta maaf. Ya, meminta maaf kepada Allah lebih mudah daripada kepada manusia besar dengan Nah, sudah ini kesimpulannya kita pada pembelajaran kali ini. Nah, sekarang Bu Guru punya atau Bu Guru terangkan apa itu istighfar. Nah, istighfar itu apa sih? Dari tadi kita sudah belajar istighfar, kita sudah diskusi istighfar. Nah, istighfar itu apa istighfar? Nah, istighfar itu tindakan meminta maaf atau memohon ampun kepada Allah. Nah, kenapa kita kok memohon ampun kepada Allah? Karena kita ini manusia. Al-insan mahalul khata', manusia tempatnya salah dan lupa. Jadi kita ini sudah seharusnya selalu membaca istighfar. Bagaimana bacaannya istighfar? Nah, bacaan istighfar yaitu Astaghfirullahaladzim, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Nah, kira-kira sampai masih asing apa tidak dengan kata-kata istighfar? Tidak, saya yakin tidak akan ada yang asing. Soalnya apa? Setiap hari, setiap kita selesai sholat, apalagi yang suka berjamaah ya di masjid atau di musola, pasti sering mendengarkan kata-kata istighfar. Iya, soalnya dibaca tiap hari. Ya. Nah, jadi artinya istighfar itu aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kemudian Allah itu sangat menyukai orang-orang yang bertobat dan bersuci. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya Allah ya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, kira-kira ketika kita selesai sholat, apakah kita pernah membaca istighfar? Ayo jujur sama Bu Guru. Iya, masih belum ya. Biasanya anak-anak habis sholat, terus pokoknya yang penting sholat. Ya, pokoknya langsung sholat, langsung keluar, gak pakai doa, gak pakai zikir. Nah, nanti kita coba kita rubah bagaimana caranya agar kita ini bisa mengusahakan
agar sering-sering membaca istighfar setiap hari. Nah, kemudian kapan sih kita seharusnya membaca istighfar? Nah, ini waktu yang tepat membaca istighfar. Yang pertama, setelah sholat atau berzikir. Nah, sama tiap hari pasti mendengar di masjid, di musala orang berzikir membaca astagfirullahaladzim. Biasanya 33 kali. Nah, tahu Nabi Muhammad ya nak ya? Nabi Muhammad itu dijaga oleh Allah dari kesalahan, dari dosa. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Meskipun Nabi Muhammad tidak pernah melakukan dosa, tapi Nabi Muhammad itu selalu membaca istighfar. Berapa kali Bu Guru? Nabi Muhammad membaca istighfar satu hari 70 sampai 100 kali. Loh, itu loh Nabi kita. Nabi padahal nggak punya dosa. Nah, bagaimana dengan kita umat manusia, umatnya Nabi Muhammad yang kita tiap hari melakukan dosa, apa itu dosa kepada orang tua, kepada teman, terutama kepada Allah. Berarti kita harus sering-sering membaca istighfar. Yang kedua, menyadari berbuat dosa atau tobat. Misalnya, aduh Bu Guru, saya lupa tadi saya nggak sholat zuhur, keasikan main saya Bu Guru. Nah, berarti kita tadi sudah berbuat dosa. Apa yang harus dilakukan? Berarti tadi kita yang pertama beristighfar dulu. Kemudian apa? Nah, kita harus berjanji kita tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah kita lakukan. Nah, kita harus bertaubat. Ya, itu yang harus dilakukan. Nah, kemudian ini bagaimana cara kita memohon ampun dan meminta maaf? Ada dua kesalahan. Kesalahan itu bisa dengan manusia, bisa dengan Allah. Nah, mungkin kalau kita kesalahannya kepada Allah bagaimana? Yang pertama harus memperbanyak membaca istighfar. Kita harus terus membaca istighfar. Yang kedua, berjanji tidak mengulanginya. Nah, bukan begini ya nak, misalnya sekarang kita berjanji kepada Allah, kita bertobat, tapi bisa diulangi lagi. Berarti itu kita istighfarnya tidak sungguh-sungguh, kita bertobatnya tidak sungguh-sungguh. Yang ketiga, segera berbuat kebaikan. Yang sudah kita lakukan tadi, ya, membaca istighfar, terus berjanji tidak mengulangi dan menggantinya dengan kebaikan. Karena kebaikan itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua, bagaimana kalau kesalahannya kepada manusia? Yang pertama, hendaknya membaca istighfar. Nah, kalau sudah membaca istighfar, kita ketemu kepada orang yang sudah kita melakukan kesalahan. Misalnya kepada si Rani, Rani saya minta maaf ya Rani, tadi saya itu sudah menyobek bukumu. Nah, itu berarti kita harus bertanggung jawab. Jadi kita harus berani untuk meminta maaf. Kemudian misalnya kita ini mengambil barang teman, berarti kita harus mengembalikannya. Jadi setelah kita mengakuinya, berarti kita juga harus bertanggung jawab. Nah, kesalahan kita kepada Allah atau kepada manusia itu lebih baik, ya, lebih mudah Allah memaafkan daripada kesalahan kepada manusia. Karena Allah mempunyai sifat Al-Ghaffar dan Al-Afu. Beda dengan manusia. Manusia itu, kalau manusia itu tidak memaafkan, maka Allah juga tidak akan memaafkan. Kemudian, apa hikmah? Hikmah yang bisa kita teladani dari kalimat istighfar. Yang pertama, hati menjadi tenang. Kenapa? Karena setiap hari kita membaca istighfar, kita merasa Allah ini memaafkan kesalahan kita. Karena kita banyak mengucapkan kalimat istighfar, maka kita menjadi tenang. Yang kedua, diampuni salah dan dosanya oleh Allah. Kalau kita sudah bertobat, sudah beristighfar, sudah berjanji tidak mengulangi kembali, maka Allah akan mengampuni segala salah dan dosa yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, diberikan kelapangan rezeki. Nah, ada salah satu cerita di mana orang itu karena sering membaca istighfar tiap hari, maka apa yang dia doakan, apa yang dia cita-citakan ternyata terkabul. Di antara juga termasuk kelapangan rezeki. Ternyata dia ini rezeki
dia bertambah gara-gara dia sering membaca istighfar. Yang keempat, selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Kenapa? Karena orang yang istighfar itu merasa dirinya ini tidak memiliki sikap yang tinggi. Dia itu merasa dirinya ini salah terus, jadi dia itu minta maaf terus, sehingga ini dia tidak akan sombong. Karena dia merasa apa? Dirinya salah, sehingga dirinya itu ingin memperbaiki dirinya sendiri. Nah, untuk ya penguatan kita yang terakhir, nah anak-anakku, untuk anak-anakku kelas 6, mari kita biasakan membaca istighfar dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Yang pertama, setelah sholat jangan lupa untuk selalu membaca istighfar. Yang kedua apa? Jangan lupa untuk meminta maaf. Nah, meminta maaf ketika kita bersalah, kita harus meminta maaf kepada teman kita. Nah, bagaimana Bu Guru kalau teman kita yang berbuat salah? Kalau teman kita berbuat salah, berarti kita harus memaafkan kesalahan teman kita. Ingat-ingat ya nak ya, orang yang memaafkan dengan orang yang berbuat salah atau orang yang meminta maaf, itu lebih baik orang yang memaafkan. Kenapa kok begitu? Karena orang yang memaafkan itu dia itu pernah ditolimi seseorang tapi dia mau memaafkan. Beda dengan orang yang tadi yang sudah mau minta maaf, dia merasa dia bersalah karena melakukan kesalahan sehingga dia ini meminta maaf. Tapi karena dia meminta maaf sudah bagus, karena dia mau mengakui kesalahannya. Dan sudah, ini penguatan dari Bu Guru. Kemudian ini sudah Bu Guru siapkan di sini ada nanti setelah ini, sebelum pembelajaran selesai, ada tugas individu ya. Nanti tugas individunya dikerjakan sendiri-sendiri, sudah bukan kelompok lagi. Nah, apa tadi? Ya, coba dikumpulkan dulu tadi nak hasil presentasinya ke depan sini. Oke, semuanya ya. Ya, silakan diletakkan di meja. Sudah. Nah, Bu Guru senang sekali hari ini. Kenapa? Karena kita belajar tidak seperti biasanya. Biasanya Bu Guru hanya ceramah sama yang mendengarkan. Sekarang kita mulai berubah ya. Kita coba mencari sambil mencari sendiri materinya agar lebih iya betul. Nah, anak-anakku, tadi sudah ya, kita tepuk tangan dulu karena tadi kita sudah presentasi, kita sudah berdiskusi. Nah, ya hebat semua anak kelas 6. Tetap semangat ya anak ya, meskipun dalam keadaan pandemi, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan dan selalu menjaga kesehatan. Iya, soalnya sekarang virusnya banyak, harus berhati-hati sendiri menjaga kesehatan. Iya betul. Nah, di sini sudah ada tugas individu. Bu Guru bagikan tiap-tiap anak di sini. Nah, kemudian ya saya kasihkan LKPD tiap-tiap anak. Oke, Bu Guru bagikan dulu ya. Sudah Bu Guru bagikan masing-masing. Silakan dikerjakan. Bu Guru tunggu, Bu Guru kasih waktu 15 menit, hanya 5 soal ya untuk evaluasi. Nah, sudah selesai, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan di mejanya Bu Guru. Nah, untuk minggu depan kita akan ketemu lagi di jam yang sama, pembelajaran yang sama akidah akhlak, tetapi dengan bab yang berbeda, yaitu sikap rendah hati dan sikap pemaaf. Ya, nah untuk minggu depan sebelum pembelajarannya dimulai, Bu Guru minta tolong anak-anak di rumah untuk membaca lagi bukunya. Ya, apa yang dibaca Bu Guru? Dicari di buku, bisa di rumah kan ada HP ya nak ya, bisa nanti cari-cari di internet. Ya, pinjam HP-nya ayah, tidak apa-apa, bilang sama ayah disuruh Bu Guru. Nanti kalau ayahnya tidak percaya bisa nanti ya tanya ke Bu Guru, disuruh WA ke Bu Guru. Nah, tapi nak harus bertanggung jawab pinjamnya, jangan sampai sama pinjam dibuat mainan. Iya betul. Nah, sudah selesai semua. Jangan lupa untuk
informasi tentang sikap pemaaf dan sikap rendah hati atau tawadhu. Nah, untuk sampai di sini apa ada yang ditanyakan lagi tentang istighfar? Alhamdulillah muridnya Bu Guru pintar-pintar semua kelas 6. Ya, habis ini mau ujian. Ya, yang semangat belajarnya ya Nak ya. Bu Guru akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.